Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kekristenan adalah sebuah proses pertumbuhan rohani dari bayi hingga dewasa dalam iman. Salah satu sarana utama pendewasaan rohani adalah melalui proses pemuridan. Pemuridan bukan sekedar proses pembelajaran biasa, tetapi merupakan proses transformatif yang membentuk kehidupan seseorang menjadi seorang murid-murid Kristus yang sejati. Dalam pemuridan seperti halnya di sekolah, tentu ada harapan yang tinggi yang diharapkan dari setiap murid. Namun berbeda dengan pendidikan formal. Pemuridan tidak hanya berfokus pada pemahaman dan keterampilan, tetapi juga pada penerapan terhadap apa yang dipahami di dalam kehidupan mereka setiap hari. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang tidak hanya memahami konsep, tetapi juga memiliki kualitas hidup sebagai seorang murid yang mencerminkan karakter Kristus, sehingga dapat berdampak bagi kehidupan orang lain. Bapak Ibu yang terkasih, meskipun kuantitas murid memang penting, namun kita tidak boleh mengabaikan kualitas dari seorang murid yang dihasilkan. Demikian halnya dengan esensi pemuridan tidak hanya terletak pada banyaknya kelompok yang terbentuk, tetapi lebih kepada sejauh mana kelompok-kelompok ini mampu menghasilkan seorang murid yang mempunyai cerminan karakter hidup yang menyerupai karakter Kristus dalam kehidupan mereka setiap saat. Fokus utama kita haruslah pada transformasi hidup yang nyata, di mana setiap murid bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus dan semakin menyerupainya, baik dalam pikiran, perkataan, dan tindakan. Dengan demikian, keberhasilan pemuridan tidak diukur semata-mata dari kuantitas murid, melainkan kualitas kehidupan murid itu sendiri. Bapak Ibu yang terkasih, dalam Injil Yohanes 8 ayat 31 sampai 32 berkata, "Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Melalui teks ini, Tuhan Yesus mengajarkan dua hal penting. Pertama, mengenai standar kehidupan seorang murid. Kedua, mengenai janjinya kepada mereka yang mau hidup sesuai dengan standar yang dikehendakinya. Yang pertama, tetap dalam firman-Nya. Ini berbicara tentang kesetiaan dan ketekunan. Tetap dalam firman-Nya menunjukkan komitmen yang konsisten untuk mempelajari, merenungkan, dan menerapkan setiap ajaran dari kebenaran firman Tuhan. Menjadikan firman Tuhan sebagai pusat kehidupan setiap saat. Tetap dalam firman-Nya artinya menunjukkan ketaatan serta relasi yang aktif melalui hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Ketika kita setia dan berkomitmen untuk tetap dalam firman-Nya, kita membuka diri terhadap dua janji besar yang Tuhan berikan kepada para pengikut-Nya yang setia. Janji-janji ini tidak hanya memperdalam pemahaman kita tentang kebenaran ilahi, tetapi juga membawa transformasi mendalam dalam kehidupan kita. Apa janji Tuhan kepada murid yang mau tetap setia hidup di dalam firman-Nya? Yang pertama, mereka akan mengetahui kebenaran. Pengetahuan terhadap kebenarannya adalah pengetahuan yang dekat dan pengalaman pribadi. Hal ini menekankan bahwa pengetahuan sejati tentang kebenaran Tuhan bukan hanya tentang kumpulan informasi, tetapi tentang hubungan yang mendalam dan pengalaman pribadi dengan Tuhan yang mengubahkan hidup seseorang. Pengetahuan demikianlah yang dapat membentuk cara pandang dan sikap hidup kita menjadi benar sehingga melayakkan kita menjadi murid-murid-Nya. Kesetiaan dan kesungguhan yang melibatkan hati untuk memahami kebenarannya, itulah yang akan memerdekakan kehidupan kita. Lalu apa janji yang kedua? Yaitu mereka akan dimerdekakan oleh kebenaran. Dimerdekakan oleh kebenaran menggambarkan perubahan sikap hidup seseorang yang sudah mengalami transformasi hati dalam kehidupan mereka. Mereka yang dimerdekakan atau dibebaskan dari semua hasrat-hasrat duniawi. Mereka dimerdekakan atau dibebaskan dari semua ancaman musuh, serta dibebaskan dari semua belenggu dosa. Kemerdekaan inilah dapat membuka pandangan rohani kita untuk menemukan identitas di dalam Kristus, serta membuka jalan untuk mendapatkan kehidupan yang bermakna sesuai dengan tujuan Allah. Bahkan di dalam Injil yang lain seperti Injil Lukas 14 ayat 27 dan 33 mengatakan bahwa murid-murid Kristus adalah mereka yang berani memikul salib dan berani melepaskan diri dari keterikatan duniawi serta berani memberitakan Injil. Bapak Ibu yang terkasih, ketaatan, pengenalan yang benar dan transformasi membentuk suatu siklus pertumbuhan rohani yang berkelanjutan dalam kehidupan seorang murid. Ketiga elemen ini saling berkaitan dan saling memperkuat, mendorong untuk terus bertumbuh dalam iman.
Siklus pertumbuhan ini bukanlah proses yang singkat, melainkan proses seumur hidup yang terus-menerus memperdalam hubungan kita dengan Kristus. Dengan demikian, kita semakin mencerminkan karakter murid-murid Kristus yang sejati. Bapak Ibu yang terkasih, saya mengajak setiap kita kembali merenungkan panggilan kita sebagai murid-murid Kristus. Sudahkah kita sungguh-sungguh menghidupi panggilan kita sebagai murid-murid yang mau hidup mencerminkan karakternya? Apakah panggilan kita sebagai murid-muridnya mau bersedia memberitakan kabar baik darinya? Ingatlah, setiap langkah iman dan setiap kata yang kita ucapkan tentang berita Injil memiliki potensi untuk mengubahkan hidup seseorang dan membawanya kepada pengenalan yang benar akan Yesus Kristus. Panggilan kita yang sesungguhnya sebagai murid Kristus bukan hanya menjadi sekedar murid, tetapi kita dipanggil untuk menjadi murid yang bermisi. Di dalam Yesaya 61 ayat 1. Itulah yang mencirikan seorang murid Kristus yang sejati. Kita dipanggil untuk terus memberitakan kabar gembira, yaitu kabar Injil kepada semua orang, dan kita melayani sesama. Biarlah semangat misi bulan ini terus menyala dan dalam hati kita, menginspirasi tindakan kita sehari-hari, dan membentuk identitas kita yang sesungguhnya sebagai murid-murid Kristus yang terus setia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menguatkan saudara dan saya di dalam menjalankan misinya.